Nggak semangat, nggak semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kalau ada suaranya. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai, ada yang tahu hari ini ceritanya mau apa? Tentang apa? Toy Story. Ada gitu Toy Story? Masa? Emang ada Toy Story kali? Hari ini ntar Toy Story ya bener ya. Tapi sebelum kita masuk, mari kita doa dulu. Ayo kita tundukkan kepala. Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh datang kembali ke sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya waktu yang singkat ini Tuhan yang sertai kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan juga yang boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya menyambut hari Natal juga kami boleh lebih bersuka cita lagi karena Tuhan akan segera datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, pernah dengar nggak Toy Story? Oh ya, Toy Story ya? Nah, Toy Story ini ada yang tahu Joy ini apa Joy? Coba yang Inggrisnya bagus. Apa? Oh, pekerjaan? Itu kalau pekerjaan job. Joy suka cita apa? Menikmati, mirip-mirip, enjoy. Sukacita, nah ada kata lain pas ya, sukacita. Jadi hari ini cerita sukacita. Kenapa disebut sukacita? Ada yang tahu nggak? Belum tahu lah ya, karena belum baca firman Tuhan ya. Kenapa? Christmas ya, benar ya. Boleh tahu namanya siapa? Namanya siapa? Orin. Boleh tahu nggak loh, kenapa Orin kan tadi Christmas terus sukacita? Kenapa sukacita tuh? Tuhan Yesus lahir. Terus kalau Tuhan Yesus lahir kenapa gitu? Emang Orin kenal sama Tuhan Yesus? Kok bisa sukacita gitu? Sukacita aja? Gak ada alasan ya? Gak tahu ya? Nah, nanti kita belajar sukacita. Nah, hari ini Lobster cukup punya banyak permen nih. Jadi Lobster mau sedikit quiz dulu ya. Pemanasan. Coba nih, yang pertama siapa yang melahirkan yang harus membaptis pasangan? Kamu dulu. Siapa namanya? Siapa pasangan yang melahirkan? Semuanya yang melahirkan. Coba lagi Lobster nggak kelihatan ya. Turun tangan dulu. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Siapa cepat ya dapat. Tahan dulu turun. Siapakah pasangan yang melahirkan yang harus membaptis? Oke deh, Elsa. Siapa? Boleh, betul. Boleh maju ke depan ya, permennya. Kamu permen. Yes. Apa? Udah, yang udah jawab nanti kamu udah jawab ya. Ada langsung punya 3 nih. Pertanyaan kedua, siapakah pasangan yang melahirkan Yesus? Aku. Sama Yesus ya. Oke. Jangan yang semua ya. Jangan semua. 3 boleh 3. Terakhir nih. Ya makanya sama cepetnya dapat. Hah? Ya udah lagi nih. 1, 2, 3. Siapa yang lebih muda dari teman Elsa? Siapa yang lebih muda? Ya, siapa? Jawabannya apa tuh? Ya. Maria ya udah. Udah, bagi dulu. Jangan semua.
Udah bayar ya. Oke, ayo. Satu lama benar. Sama semua. Ntar dihitung ya 500 kayak berapa itu ya. Ada nggak jawab loh ya licin ya. Oke. Nah hari ini kita mau baca Alkitab dulu. Pada bawa kitab. Coba kalau yang bawa di mana kita baca dulu. Kalau yang nggak bawa bagi dua ya. Atau bagi tiga boleh. Kembalinya cuma satu lagi. Coba kita buka dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Jadi hari ini kita bahannya mungkin cukup berat ya karena kita belajarnya tentang kehamilan kalian. Jadi mungkin kalau bagi cowok kan nggak mungkin hamil ya kita ya cowok ya. Nah kalau kalian juga cewek-cewek mungkin masih jauh lah ya. Nanti kita tanya sama pakar yang sudah hamil. Oke, langsung baca ayat 39. Kalian baca 40 terus bergantian seterusnya ya. Langsung 39, kalian 40, langsung 41 dan gantian seterusnya ya. Yuk mulai ya. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 40. Salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, mengajaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepada dari Tuhan akan terlaksana. 46. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatannya dan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Oke, sampai segitu aja. Jadi kita belajar tadi setelah baca itu Maria mengunjungi Elizabeth, terus Maria bersuka cita sampai dia bikin nyanyian tuh. Tadi yang kita baca itu sebenarnya nyanyiannya dia. Jadi dia kalau kita senang mungkin ada juga yang suka nyanyi kali ya. Sama kayak Maria tuh ya sampai nyanyi. Ini tanda permainnya cuma satu, jadi yang jawab dapat satu doang ya. Coba tadi kan kalau kalian perhatiin nih, pertama kan dia dari Yudea, menuju ke Yudea. Sebelumnya dari kota mana? Dari Nazaret. Cuma satu nggak apa-apa ya? Bilang tuh sama teman-teman nih. Jadi dari Nazaret, ini dia jalan ya berkilo-kilometer. Jadi kalian bayangin ini kalau di peta sih kelihatannya cuma berapa sentimeter ya. Tapi udah kalau aslinya itu jauh banget. Waduh, langsung kayak grafiknya jelek, jadi jangan tanya itu ya.
Yang pasti berkilometer. Jadi kalian mungkin kayaknya dari Sabang sampai Merauke nyampe kali. Jauh banget, jauh banget. Nah, ini sebenarnya ada lagi tapi nggak ada permainan apa ya. Nah ini jadi si Mariana ini dia itu nggak kayak kita sekarang yang naik pesawat, naik kereta gitu ya. Kayak bisa kalau salah ada yang mungkin ke Amerika, ke US itu kayak cuma berapa jam, kalau ini berkilo-kilometer. Coba nih ada yang bisa tebak berapa hari? Kan tadi langsung bilangnya berkilo-kilometer tuh. Ya udah jawab boleh. Kira-kira aja. Hah? 7 hari. Ada yang mau nyoba lagi nggak? Pokoknya jauh banget. Berkilo-kilometer. 7 hari, seminggu, 2 minggu. Bisa. Kalau doa udah mau mati itu, nggak sempat melahirkan. Jawabannya pintar sekali ya. Ternyata cuma 4 hari ya. Nah, kenapa bisa 4 hari ini di ayatnya sebenarnya kelihatan gitu. Jadi Maria itu sebenarnya dia kenapa berkilometer tapi cuma 4 hari. Ternyata dia itu nggak santai-santai doang loh ibaratnya. Kalau kalian baca tadi kan ada beberapa waktu kemudian angkatan Maria dari Nazaret tadi kan ke pegunungan Yudea. Ini kan kalau terjemahan bahasa Indonesia ini. Ini langsung mau coba bandingin sama terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini dari ESV, English Standard Version. Nah, terjemahan ini tuh cukup mendekati bahasa aslinya. Kalau kalian lihat ya, kalau tebelin, Haze, ada yang tahu Haze? Apa itu? Haze, ada yang tahu nggak? Coba yang bahasa Inggrisnya bagus. Mirip dengan sama, tapi kurang tepat. Hah? Apa? Harus tahu. Nggak ada yang tahu ya? Haze itu berarti dengan cepat ya. Kan kalau di bahasa Indonesia kalau kita perhatikan kemudian berangkat Maria dan langsung berjalan itu udah secara nggak kelihatan banget ya. Tapi kalau di bahasa Inggris kelihatan dong. Beberapa hari dengan cepat Haze. Berarti dia seolah-olah bukan jalannya santai kayak apa tuh? Model ya, santai. Tapi seolah-olah kalau langsung mau ilustrasikan, dia tuh ke rumah Elizabeth tuh sambil dia berlari, karena dia semangat. Jadi bukan kayak bidadari yang begini, tapi wah cepet. Satu lagi terjemahannya ada dari namanya The Message Alkitabnya ya. Jadi sebenarnya Alkitab itu kita banyak terjemahannya. Nah kalau ini kelihatan banget nih, didn't waste a minute. Jadi kayak seolah-olah dia nggak membuang waktu semenit itu sangat berharga ya. Oh udah tahu ya? Karena ini gampang gitu loh kata-katanya. Jadi seolah-olah 1 menit itu berguna banget buat Maria. Jadi seolah dia perginya cepet banget. Nah ini bisa kalian lihat nih. Kalau kalian baca tuh sebenarnya waktu saat itu kan bisa bayangin langsung kan ngebayangin ya. Maksudnya karena langsung tadi gitu. Langsung kan cowok nih, terus nggak hamil gitu. Jadi langsung nggak merasakan sukacita yang punya anak tuh kayak gimana gitu. Dan langsung bisa membayangkan Maria sama Elizabeth itu sukacitanya seperti apa kan? Kebayang nggak ya? Kan Maria kalau ada yang biologinya bagus nggak? Biologi, pelajaran biologi ada nggak sih? Oh nggak ada ya? Belum sampai ya? Oh pas belum. Oke. Jadi kalau secara biologi ntar ada beberapa pelajarannya. Itu sebenarnya harusnya suami istri itu anak itu bisa terbentuk kalau suami istri itu udah jadi pasangan suami istri. Sedangkan kalau Maria ini kalian tahu kan belum punya suami betul. Terus nggak kebayang gimana tiba-tiba anaknya bisa masuk ke sini. Jadi belum ada suami, tapi tiba-tiba anak bisa masuk ke perutnya dia. Itu menurut aku gimana ya? Nggak kebayang sih. Tapi itu Tuhan kita yang melakukan. Terus Elizabeth juga sama. Kalau Elizabeth kenapa? Kan kalau Maria tadi kan belum punya suami, tiba-tiba punya anak. Kalau Elizabeth kenapa tuh? Udah punya suami tapi kan ada itu juga kejadiannya luar biasa. Dia bisa punya anak. Tapi kenapa? Nah, mau banget kita. Nggak ada permen lagi udah habis ya permennya. Jadi kalau Elizabeth
Bedanya sama Maria, dia udah bersuami. Suami siapa tadi? Zakaria ya. Tapi udah tua. Nah itu isu. Nah terus ini secara biologis dia bisa ya harusnya karena udah suami istri. Tapi ternyata udah tua. Nah itu secara biologis bentar ada satu masa atau satu fase istri itu ibu tuh nggak bisa melahirkan lagi. Gitu. Nah itu harusnya nggak bisa tapi bisa lagi sama Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kedua orang ini tuh sebenarnya terjadi punya anaknya tuh luar biasa banget. Yang sebenarnya karunia Tuhan. Nah ini yang menurut Rasul sangat menakjubkan. Ntar kita tanya sama yang sudah pernah hamil ya. Cuma nanti. Ini kalau kalian baca nih. Dan ketika sampai mendengar salam Maria, jadi waktu itu Maria begitu sampai ke Elizabeth, dia mengucapkan seperti salam Elizabeth. Nah begitu ngomong salam Elizabeth, melonjaklah anaknya di dalam rahimnya Elizabeth. Terus nggak kebayang kan? Ini langsung ilustrasiin aja mungkin. Kan ini ceritanya lagi hamil. Agak sih. Kalau saya ngomong hamil ya, dia lagi hamil ceritanya. Tapi ini nggak mungkin. Lagi hamil. Kita lihat dirinya. Lagi hamil. Tiba-tiba keluar. Ini langsung nggak kebayang ya. Ini ekstrim banget sampai rendang-rendang gitu ya. Langsung pernah lihat di YouTube, tapi ini kayaknya bohongan sih. Jadi ibu hamil disimpan kue di perutnya, terus jadi lagi hamil gitu, dia lagi duduk disimpan kue gitu. Terus waktu itu kayak kalau langsung sih bohongan, tapi dia tuh mau ngetes anaknya tuh kan kayak nendang-nendang kan kalau udah umur 9 bulan gitu ya, mungkin 7 atau 8 bulan udah makin kuat kan tendangannya. Dan di YouTube itu ditendang-tendang sampai kukisnya itu, kuenya itu masuk ke mulutnya ibunya. Nah itu menurut aku sih nggak mungkin tapi ya. Jadi lagi di video itu lagi duduk ada kue, tiba-tiba tendang-tendang masuk, gitu masuk gitu. Terus itu menurut aku sih nggak mungkin ya. Tendangannya tuh kayak hebat banget gitu itu, perut maminya jebol kayak hancur itu. Jadi itu bohongan tapi itu ekstrimnya gitu ya. Jadi seolah-olah begitu mendengar salam Maria melonjak-lonjak tuh, waduh. Kayak ombak tuh. Jadi anak-anaknya karena bersuka cita, karena anaknya itu udah tahu bahwa yang dikandung Maria itu Tuhan Yesus kan. Yohanes Pembaptis, di dalamnya udah tahu wah ini Tuhan Yesus nih ngasih salam nih. Gue langsung bersuka cita tuh. Langsung di dalam rahimnya Elizabeth seolah-olah lagi nari gitu ya. Nah ini langsung mau kasih terjemahannya lain lagi. Nah kalau ini digambarkan itu seperti domba yang lagi loncat ke girangan. Pernah lihat domba loncat nggak? Lagi itu lompat, gimana ceritanya? Oh iya, yang lagi tidur ya kalau bisa tidur ngitungin domba lompat ya. Nah, langsung kasih gambar yang kurang lebih kayak gini. Jadi si domba itu lagi lompat. Kalau kalian ikut nonton tuh kayak si Shaun the Sheep tuh, lompat. Nah ini jadi seolah-olah seperti kalau di terjemahan itu seperti domba yang lompat-lompat. Karena senang, bukan karena kecacingan ya. Jadi senang. Nah, ini bentar ya bakal jadi ayat hafal kita juga. Diberkatilah. Nah, waktu anak yang loncat-loncat itu, kalau kalian tadi baca di Alkitab, Elizabeth langsung ngomong tuh ke Maria. Jadi ini dari Elizabeth ke Maria. Nah kalau kalian baca sebenarnya kalau saya lihat terjemahan lain, dia ngomongin itu nggak bisik-bisik ya kayak Maria diberkatilah engkau dari semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Nggak ngomongnya gitu ya. Kalau di Alkitab itu sebenarnya seolah-olah berteriak karena balik lagi sukacita itu. Jadi masa nggak berteriak sih. Tapi kalau di Alkitab dijelasin di terjemahan lain, waktu ngomongin itu seolah-olah kayak berteriak, kayak seolah-olah tuh maksud di sini kalian tuh lagi di sana, jadi nggak usah perlu teriak ke sana. Jadi seolah-olah suaranya keras. Ini karena sukacitanya, karena kesenangan banget. Jadi
Nggak ngomongnya bisik-bisik ya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah engkau di antara buah rahimmu ya. Buah rahim tahu ya? Jadi itu nama lainnya idiom kalau bahasa Indonesia. Nah, ntar habis ini langsung mau ngundang langsung juga ya habis ini ya. Ini waktu ini lagi ulang tahun, tapi langsung bukan mau cerita ulang tahunnya ya. Nah waktu ini langsung kan sekarang masih kuliah sebenarnya. Terus baru tahu ya? Emang kelihatan tua gitu? Ah kelihatan tua? Waduh. Masih kuliah? Tapi udah semester akhir. Nah ini disebutnya intensif atau magang. Tahu atau enggak kerja? Tahu magang apa? Ya. Langsung bukan anak magang, anak papi mami ya. Atau siapa di gaji? Marta. Nah, itu pernah cerita. Nah jadi bedanya kalau mungkin papi mami tak kenapa? Magang. Tahu magang? Tahu ya? Anak masih muda tapi Iya, betul. Nah, jadi mungkin kalau bedanya kalau papi mami kalian kan kerja mungkin Senin sampai berapa? Jumat ya? Senin sampai Jumat, terus 9 sampai 5 mungkin ya. Nah, kalau langsung bedanya tetap 9 sampai 5, tapi cuma Selasa sama Kamis doang. Jadi nggak perlu setiap hari, karena langsung masih ada kuliah. Nah, cuman langsung pengen ceritain di tempat kerja ini tuh sebenarnya langsung kayak muda. Ini yang cewek-cewek cantik ini. Saya udah tua betul. Nah, ini tuh umurnya rata-rata udah di atas proses yang udah 25, 30. Nah, yang ini nih udah lagi hamil kayaknya udah beberapa bulan. Kenapa? Nanyanya punya pacar, belum masih sibuk kuliah. Nah, terus lagi hamil ini, yang ini tadi langsung tunjukkan lagi hamil. Ini nih yang paling cantik. Sisanya yang ini yang pink. Kalau yang merah agak kurang. Enggak. Jadi waktu itu di tempat kerja langsung tuh cukup banyak yang udah hamil, yang udah punya keluarga juga ada juga. Nah langsung yang cukup aneh itu mereka kalau udah berkumpul ibu-ibu hamil gitu ya, jadi kayak ini ibu-ibu hamil. Ya berkumpul dong, Kenapa? Kalau saya dimintakan ditampar gitu. Nah. Jadi kalau waktu lagi kerja ini, langsung cukup aneh ya. Kok ini ibu-ibu hamil heboh banget gitu. Jadi mereka kadang-kadang ada satu waktu cerita di satu tempat, mereka tuh sampai heboh banget, berisik banget. Langsung lagi kerja gitu ya, anakku gimana, namanya siapa? Udah beberapa bulan dikasih susu apa? Wah. Langsung ini kok kayak di pasar atau di tempat kerja ini kayak berisik banget gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah dengar mami kalian atau teman mami kalian gitu, ada yang ngomong mungkin karena suka heboh ya, kayak seolah-olah emang ada suka cinta tuh, kayak seperti Maria dan Elizabeth. Kenapa? Oh, heboh ngomongin kehamilan gitu ya. Nah kan, heboh kan? Langsung nggak tahu tuh. Hah? Tapi gantengan palsu ya? Gantengan palsu nggak? Nah, karena langsung nggak ngerti kehamilan nih, boleh langsung dulu, boleh minta tolong nggak? Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Wawancara. Ini berhubung langsung jadi doang yang ada, jadi kayaknya makin tenang ya. Oke. Ini langsung ada. Aku bikin pertanyaan nih. Jadi ini. Waduh, ini nggak ada latihan loh ya. Nggak ada latihan. Waduh, iya juga nih. Nggak boleh salah jawab, bisa diminta pertanggung jawabannya ya. Langsung kan karena kau membayangkan, jadi langsung juga begitu dapat suruh bawa cerita ini lebih susah juga karena langsung nggak membayangkan hamilnya gitu ya. Kayak punya anak gimana rekornya gitu. Coba langsung boleh lihat ya, yang pertanyaan satu nih, begitu dinyatakan hamil nih sama dokter ya, jadi beda. Kalau sebelumnya mungkin Waduh, kalau kita tanya nih ya. tiga loh saya.
Lause Jui pernah nggak kayak Maria atau Elizabeth tiba-tiba Jui, kamu akan mempunyai anak? Atau enggak? Enggak. Lose nggak pernah kayak gitu ya, sampai kayak Maria gitu ya, dengerin. sampai dibisikin atau dibawa dalam mimpi gitu enggak. Cuman pada saat itu kan waktu pas dinyatakan hamil, bagaimana perasaannya? Seingatnya Lose Jui itu kan udah sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, waktu Lose tahu Lose hamil, tahu nggak caranya wanita tahu itu hamil atau enggak gimana? Tahu gitu ya, luar biasa dan mana beda ya. Sakit payut, sakit payut terus itu salah. Kita mau lapar. Bukan. Tapi kalau misalkan di iklan-iklan juga ada ya. Kalau stripnya 1, stripnya 2, betul ya? Ada yang tahu ya? Cuma maksudnya itu ada tesnya, namanya test pack. Nah, pada saat lo tahu ada test pack itu untuk ngetes kita tuh hamil atau enggak. Jadi pada saat kalau stripnya 1 itu tidak hamil. Kalau garisnya 2 itu hamil artinya gitu kan. Nah, pada saat lo ngetes, nah deg-degan tuh rasanya tuh 1 atau 2. Nah, itu kalau ngetes gitu ya, lo sebenarnya mungkin cara juga kan itu bukan tengah malam, itu subuh. Nah, karena menurut kedokteran, jadi bahasnya agak detail ya. Jadi menurut kedokteran itu ngetesnya itu pakai, jadi bahasanya jadi pokoknya hasilnya begitu deh ya. Pokoknya ngetesnya pagi-pagi subuh ya. Nah, jadi yang tahu cuma Lose doang kan sendiri sama Tuhan, betul ya, pada saat ngetes. Nah, tapi pada saat udah tahu tiba-tiba hasilnya garisnya 2, berarti positif hamil nih. Nah, feelingnya Lose langsung apa? Perasaan tuh langsung kayaknya, beneran tuh hamil lu tau gak apa? Di kamar mandi, ngenges-ngenges sendiri. Untungnya gak ada yang lihat tuh maksudnya, hamil beneran gitu. Kayak secengkir-cengkir sendiri gitu kan. Nah, perasaan Lose Jui waktu pas tahu, hamil beneran. Bawahnya tuh apa? Pengen langsung kasih tahu suaminya Lose. Iya. Sambil Lose siapa? Ada yang nggak tahu loh selama minggu ini. Lose yang mana? Hah? Oh iya, itu pelakunya. Ya, jadi waktu itu rasanya kepengen cepet-cepet kasih tahu gitu kan. Nah, itu perasaannya Lose Jui pertama kali. Kayaknya langsung pengen cerita, pengen share. Nah, udah sharing ke Lose TW. Yang berikutnya adalah apa? Lose pengen sharing siapa? Iya, papi maminya Lose Jui ya. Itu karena apa? Bagi Lose Jui itu adalah suatu kabar yang luar biasa. Karena Lose Jui itu belum punya anak itu sampai sekitar 6 tahun baru punya anak yang sekarang. Gitu. Makanya jadi itu feelingnya pertama. Masa mungkin yang langsung kedua ya? Kedua, selama proses hamil, waduh, ada sukacita nggak? Tadi ceritanya udah hamil, terus berarti Lose Jui kan berapa 9 bulan kali maksudnya? Iya, 9 bulan ya. Penantian selama 9 bulan itu gimana maksudnya? Atau kayak tadi heboh sama ibu hamil ngumpul? Kalau hebohnya itu ibu hamil biasanya cuma karena pengen tahu. Karena kita misalkan ibu-ibu hamil tuh yang belum tahu hamil pertama, mamanya Bella tuh mungkin tahu ya. Itu pasti kalau anak pertama itu pasti mama pada heboh. Kenapa? Soalnya nggak tahu. Boleh nggak ya makan ini? Jangan lu jam. Kayaknya gosipnya mama ya. Jangan makan ini loh, nanti gini gitu, misalkan gitu ya. Nah, karena kita yang baru hamil itu biasanya nggak tahu, makanya kita perlu cari tahu dari mama lainnya. Makanya suka kadang-kadang kesannya mama rumpi untuk kayak gituan bahasnya. Ya, tapi 9 bulan prosesnya itu gampang, susah. Kenapa? Kalau mama-mama kalian ada yang misalkan ya, kalau Lose Jui hamilnya gampang, masih tergolong gampang. Kenapa? Nggak ada yang maksudnya yang sampai masuk rumah sakit, ada loh, sampai mama-mama yang masuk rumah sakit ada loh. Kenapa? Dia nggak bisa makan, terus dari itu dikit-dikit muntah. Wah, itu yang udah sampai misalnya dehidrasi gitu ya, nggak bisa. Pokoknya terus kata dokter misalkan ya harus bed rest, nggak boleh turun dari ranjang. Wah, itu benar-benar loh, nggak boleh turun dari ranjang, itu benar-benar loh, turun dari ranjang. Nah, cuma buat ke toilet doang. Selebihnya nggak boleh, itu beneran loh. Kalau nggak percaya tanya Lose Ana yang pernah kejadian begitu. Jadi diranjang aja, kerjanya nggak ngapa-ngapain, makanan dianterin, cuma pipis doang beneran yang ke WC. Selebihnya nggak boleh beneran, gitu, karena takut keguguran. Ya, jadi waktu Lose Jui masih lebih mudah, makan masih bisa, mual ya awal-awal, tapi benar-benar mual itu yang namanya, makanya jadi mama itu ya
itu gampang-gampang susah beneran, ya. Dikit-dikit. Nah mualnya itu kalau setewe itu yang tahu ya, mualnya itu apa? Dikit Pak, di dalam mobil kagak tapi rasanya kayak mau muntah. Nah itu namanya ibu hamil deritanya ya, kayak gitu loh Ryan. Mungkin terakhir kan waktu 9 bulan ya tadi ya. Ya. Waktu dekat-dekat akhir gitu rasanya gimana sih kan? Tadi kan emang tadi ceritanya agak menderita tuh ya mau. Nah kalau waktu dekat akhir-akhir tuh. Dekat akhirnya. Kalau dekat akhirnya, perut tambah besar, betul? Jalannya makin tambah susah. Masa. Gitu ya. Tadi kayaknya loncat-loncat gitu kan? Itu agak lebay. Anak lo sendiri pernah loncat, bukan loncat ya, wih gitu. Kayak lonjong gitu ya, maksudnya kakinya itu atau tangannya itu kadang-kadang wih gitu kayak. Jadi perut itu tuh beneran jadi kayak tuh gitu kayak ada yang tuh gitu. Jadi berasa tuh kayak ada yang nonjok-nonjok dari dalam itu benar. Tapi gak sampai yang kayak lo Brian, wah kayak gue banget ya. Itu lebay. Oh ya, tapi memang dan hati-hati maksudnya gitu loh. Anak nonjok-nonjok itu artinya anaknya lagi aktif di dalam, lagi main, ya kan putar-putar di dalam. Bagi mamanya, ya bukan berarti itu menyenangkan loh ya. Kadang-kadang tuh bagi mama, bisa sakit loh. Kenapa? Kadang-kadang dia nonjoknya itu ya, nonjoknya dekat sama ininya kita gitu loh, jantung kita. Jadi kadang-kadang tuh ngiak gitu, sakit gitu. Jadi bukan berarti anak dalam perut nonjok-nonjok tuh happy gitu, bukan juga. Karena aduh, ya kalau mama tuh suka elus-elus, itu artinya apa? Nah, yang tenang ya, nah. Karena apa? Sakit gitu loh, itu bener sakit kadang ya. Nah, jadi pas udah akhir-akhir 9 bulan, perasaan lo sendiri apa? Rata-rata ibu-ibu yang mau melahirkan, rata-rata nih pasti deg-degan. Kenapa? Karena denger-denger apa? Nanti lahirnya sakit, jam gila sakit banget tuh, sakit. Ada orang yang kalau saking hebohnya ya, kalau ngomong tuh, sakitnya tuh ya lebih ya, bayangin itu ya, beneran deh. Sampai tuh 3 kali lipat dari kalau sakit biasa, 3 kali lipat coba ya. Itu yang pada umumnya. Ada yang lebih lebay ya. Jam itu ya, 10 kali lipat. Waduh gila, kebayang masih 10 kali lipat. Wah ya. Tapi ternyata apa? Ternyata memang sakit. Tapi bikin kita nih mama ya yang lagi nih kayaknya ini gimana nih ya, nanti lahirannya gimana ya gitu. Sakit kayaknya, aduh sakitnya seberapa banyak ya kayak gitu. Ya lebih ke arah seperti itu ya. Tapi yang pasti maksudnya udah lahir seneng banget kan ya. Nah, lo sendiri lahirannya lama loh. Nah, nanti pulang tanya ya mama kalian sendiri ya, kalian lahiran tuh berapa lama? Lo sendiri lahiran gini. Lo ingat banget itu 2 tahun yang lalu karena kita mau Natalan di sekolah minggu. Lo mau masuk rumah sakit, lo berasa mules-mules, udah mau keluar nih dari minggu subuh, minggu jam 5 pagi. Ya, tau nggak anak lo keluar jam berapa? Senin jam 9 pagi. Berarti bro, wih, 1 harian. Ya, sampai lo sini udah lepas. Itu nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain 1 harian. Nah, waktu itu tuh capek nggak? Capek luar biasa. Ya kan, nggak bisa makan, cuma dikasih teh manis doang. Nah, capek. Jadi pada saat anak keluar, tau nggak rasanya apa? Itu capek, hilang loh. Rasa sakit hilang. Karena dia wah, itu rasanya itu lega banget luar biasa. Ya, nah itu perasaannya lo sendiri. Rasanya itu, wih, ini anak bener-bener keluar lo brojol. Ya kalau orang bilangnya tadi kan sampai ngomong macam-macam dalam perut kan. Sekarang, wih, wah bener-bener. Dan dia bisa bernyanyi, apa tuh? Nangis ya. Waduh, itu rasanya itu cita-citanya itu luar biasa. Ya. Yang cowok apa sih? Tapi seperti itu loh guys ya. Oke. Gitu ya. Kalian kasih tepuk tangan lo sendiri. Oke. Nah, jadi kan yang saya bilang mungkin bakal merasakan yang seperti Mas Sugeng bilang ya. Ternyata repot tapi setelah pulang anak tuh wah lega banget. Setelah main-mainnya itu loh. Nah, di sini kan. Nah, lo waktu nyari-nyari bahan juga nih ketemu ada satu penelitian
Kita Natal berapa hari lagi? 4 ya, 4 hari lagi, jangan lupa loh. Ini kita persiapan Natal, ntar pas hari harinya lupa lagi makan tiduran. Pas hari Natalnya, jangan sok. Nih, ada beberapa penelitian. Katanya kalau Yesus itu nggak pernah lahir, katanya bakal 63% tuh sedikit charity penyumbangan gitu ya. Jadi kan kita kadang-kadang ada mungkin korban bencana alam, terus kita sumbang baju, sumbang uang. Nah kalau kata mereka, kalau misalnya tanggal 25 ini Yesus nggak lahir nih, nggak, katanya 63% orang kata dari nyumbang. Jadi egois banget ya, nggak ada yang ngasih-ngasih. Yang kedua, kindness nih. Jadi orang yang bermurah hati, yang baik itu nggak ada kalau nggak ada Yesus. Kalau Yesus itu nggak lahir. Nah yang ketiga ini yang menarik, hampir setengahnya, berarti lebih dari setengahnya, 60% itu orang itu nggak akan sukacita tadi ya, dibilang joy itu less personal happiness. Jadi kalau Yesus lahir, kebayang. Jadi kalian sekarang sukacita nggak sih kalau Yesus lahir? Nah harusnya kayak gitu, betul-betul. Boleh lagi? Nah jadi kalau Yesus lahir tuh harusnya sukacitanya kayak ini ya, kayak Brandon ya, bener ya? Jadi bukan karena kalau ini kalau kata mereka kan kalau nggak lahir nggak bahagia. Nah kalau lahir maksudnya kayak Brandon tadi ya, jadi sukacita banget. Kalau bisa loncat-loncat kayak tadi bayinya. Terus ada sedikit toleransi juga, jadi orang nggak akan memaafkan. Kadang-kadang mungkin kalau kalian dengar suka bahasa kita tuh cicai-cicai nggak? Cicai lah gitu ya. Nah, ini yang paling seru nih. Kalau Yesus lahir katanya bakal banyak perang. Makanya kita bersyukur banget, harus bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir nih. Bentar lagi ya, 4 hari lagi. Nah ini langsung mau tekenin aja beberapa pujian Maria yang tadi kita baca. Itu tuh pujian Maria, bukan seolah, cuma kita tadi emang bacanya kayak baca biasa. Kalau saya juga nggak tahu, mungkin Maria seperti nyanyi atau bersenandung gitu ya. Kayak kalau kita seneng kan kayak nyanyi sendiri, bersyukur sendiri ya. Nah ini yang menurut Lause sangat hebat itu, kita kan kalau seneng, gini aku seneng dapat mobil, misalnya dapat baju baru, dapat handphone baru. Tapi kalau Maria itu, ini langsung nggak kebayangnya itu jiwanya. Tahu jiwa di mana nggak? Jiwa pokoknya di dalam sini ya, di dalam hati kita. Terus melihat keagungannya, lihat yang kuningnya tuh. Betapa baiknya hatiku bergembira. Jadi tuh kalau kita kan bergembira cuma sebatas mulut doang ya biasanya. Saya senang dapat ini. Tapi kalau Maria sampai hatinya, sampai jiwanya senang. Itu Lause pernah ngalaminnya sekali, seingat Lause ya. Lause waktu itu benar-benar percaya Tuhan itu waktu itu SMA 1. Jadi Lause belum pernah kayak kalian tuh sekolah minggu gitu ya. Mendengar firman Tuhan belum pernah. Jadi kerjaan Lause kalau hari minggu itu nonton kartun. Jadi semua kartun Lause nonton tuh ada apa ya? Doraemon, Pokemon, terus Beyblade, tau Beyblade? Tahu ya? Gak sih. Terus ada Crash Gear tuh. Oh nggak tahu ya. Amir? Oh nggak tahu ya. Yang balap mobil itu apa? Nah, yang tampar-tampar itu tuh ya. Nah itu kerjaan Lause hari minggu cuma gitu doang. Tapi semenjak Lause terima Tuhan Yesus, waktu itu Lause merasakan banget. Lause senang gitu, tapi hati Lause, jiwa Lause seolah waktu Tuhan Yesus itu datang ke hati Lause, damai sekali. Kayak Lause yang seolah waktu itu nggak tahu mau kemana, tiba-tiba Tuhan menerangi hati Lause. Itu mungkin yang Lause bisa gambarkan ya. Jadi kalian mungkin waktu kenal Tuhan Yesus pernah nggak sih ngalamin kayak sukacita itu? Bentar lagi ya, 25 kita akan Natalan. Nah terus kenapa Maria juga bisa sampai begitu? Ternyata Maria itu kalau kita teliti, nah dia itu sebenarnya termasuk salah satu wanita yang rendah, miskin, yang bangga juga kayaknya rasanya jelek banget. Rendah, miskin dan tidak dikenal waktu itu. Jadi kalian bisa bayangkan Maria yang gak layak banget, miskin, terus rendah dan tidak dikenal. Tiba-tiba malaikat datang, Maria, kamu punya anak, dan anak itu juru selamat kita. Wah itu kebayang banget ya. Maksudnya kita manusia yang rendah, kita juga kan rendah ya, manusia berdosa. Tapi
Tapi Tuhan mau datang masuk ke dalam hati kita. Ibaratnya kalau Maria itu datang hamil, kita seolah hamil mengandung Yesus. Jadi Yesus itu harusnya ada di hati kita ya. Nah jadi Maria bisa sampai, wah Tuhan terima kasih, aku yang rendah ini, Tuhan mau datang nih, Tuhan mau masuk ke dalam rahimku ibaratnya waktu saat Maria itu. Nah, karena yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Jadi langsung bilang tadi, kenapa perbuatan besar? Karena nggak mungkin ya. Tadi kalau secara biologis harusnya suami istri nikah dulu, tapi kalau Maria dan Elizabeth itu seolah-olah kejadiannya itu luar biasa. Karena kalau Maria kan belum bersuami, sedangkan Elizabeth sudah tua ya, mungkin. Nah, sudah beres tenang. Ini ada perkataan Maria juga, berbahagialah. Baca bareng-bareng ya, ini bagus nih. Satu tangan lo, 1, 2, 3. Nah ini perintah ya, berbahagialah. Perintahnya suruh berbahagia loh. Kenapa? Karena percaya nggak? Pertama nih langsung mau tanya, percaya nggak sama Tuhan Yesus lahir? Yakin? Kok jawabnya nggak yakin? Yakin nggak Tuhan Yesus lahir? Yakin ya? Kalau yakin apa katanya? Harus berbahagia. Bukan, kalau udah yakin harus berbahagia. Yakin bingit ya. Jadi kalau udah percaya, kata dia berbahagialah. Nah kita biarpun seolah kita nggak masuk akal ya. Oh Maria bisa melahirkan Tuhan Yesus ya belum punya suami. Tapi kalau kita percaya, Tuhan bilang apa? Maria waktu itu bilang berbahagialah. Ini Elizabeth ngomong berbahagialah. Kita harus berbahagia nih, Tuhan Yesus terjadi nih apa yang Tuhan sudah Allah udah bilang, Yesus akan lahir. Kita percaya Yesus akan lahir, kita harus percaya. Udah percaya, bahagia nih, kita harus bahagia. Nah, tahu PHP nggak? Itu PHD, ini PHD. Ini PHP, ini P. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu bukan PHP ya. Kalian tahu PHP nggak sih tadi? Hal-hal palsu ya. Jadi ini mungkin kalau dibahas di anak kuliah sih cukup sering ya. Jangan PHP. Biasanya cowok sama cewek jangan PHP. Jadi cowok itu suka janji manis biasanya. Saya akan mencintaimu seumur hidup. Itu bullshit itu. Yang cinta kita selamanya siapa? Tuhan Yesus doang. Jadi kalau ada cowok sama cewek, saya akan mencintai kamu seumur hidup sampai kamu mau ke Amerika saya ikut, kamu mau ke neraka saya ikut, wah celaka itu ya. Tapi Tuhan Yesus kita itu nggak memberi harapan palsu ya. Nah itu kan nggak mungkin kan, biasanya nggak mungkin. Itu cuma ngomong doang. Tapi pada kenyataannya enggak. Tapi kalau Tuhan Yesus begitu ngomong, saya akan lahir beneran. Jadi bukan memberi harapan palsu ya. Nah terakhir nih lucu aja. Ada mention nggak? Main ya? Ada mention ini. Nah terakhir, jadi lo usah harapkan sukacita kita itu bukan sukacita Natal itu bukan karena kehidupan kita yang glamour ya, kehidupan kita yang mewah. Wah, biasanya kan mungkin kalian yang dapat handphone baru, mungkin ya baju baru, sepatu baru. Tapi terlebih sukacita Natal itu Tuhan Yesus lahir. Ada nggak kalian yang bakal dibeliin hadiah gitu sama orang tua? Pasti ada ya harusnya. Nggak ada, oh nggak ada. Berarti bagus ya. Berarti kalau kalian supaya menyertai itu sukacita sebenarnya itu Natal di situ. Jadi bukan oke lah kita punya handphone baru seneng, tapi itu cuma sementara doang kan. Jadi handphone kita mungkin berapa tahun rusak, tapi kalau Tuhan lahir untuk kita sampai selama-lamanya. Jadi sukacita kita bukan karena kehidupan kita yang mewah atau dapat hadiah, tapi karena hadiah Natal itu sendiri ya, Tuhan Yesus. Nah, Joy ini ternyata apa? Nah, itu singkatannya yang pertama, tapi lo usah bikin singkatan lain. Jadi Joy itu sebenarnya ada singkatannya. Tadi yang benar yang tadi siapa namanya? Rahmat.
Nah kalau pada Natal itu Jesus, others, you. Tapi langsung mau ngambil singkatnya beda lagi kalau Jesus. Itu JL dia dong. Nah tapi langsung mau bilang Jesus offers you. Nah kenapa langsung bikin singkatan ini? Jadi langsung pengen ingetin bahwa joy itu adalah sukacita kan. Kenapa kita harus bersukacita? Tuhan offer tahu offer? Nah kalau di ngomong kan special offer ya, tawaran ya, tawaran. Yesus itu sudah menawarkan hidupnya buat kita. Dia lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus dari surga mau turun ke dunia ini yang paling rendah ini menawarkan diri dia untuk kita ya. Jadi selalu ingat joy itu sukacita. Kenapa saat kita bersukacita? Tuhan sudah turun. Jesus offer His life. Nah, makanya kita harus menawarkan lagi hidup kita buat Tuhan ya, dengan bersukacita. Nah ini gambarnya nih. Jadi soalnya Tuhan tuh udah mengulurkan tangannya. Kita mau nggak nih ngulurin tangan kita juga? Gitu. Oke, udah sudah sebelum ayat hafalan, langsung mau ngingetin sedikit. Sekarang kita tanggal berapa nih? 1. Natal tanggal? Berarti berapa lagi? 4 hari lagi. Nah, ada 1 hari lagi ternyata ya, di Indonesia cukup penting juga nih. Ada yang tahu nggak? Berhubungan dengan wanita. Hari Minggu, dua-dua, jangan lupa ya. Jadi besok sekarang tanggal 1 Hari Ibu. Ini kalian bisa terapkan nih sukacitanya, sukacita Natal. Jadi langsung harapkan ya, kita berapa lagi tadi Natal? 4 hari lagi ya. Jadi kita harus senang, kenapa? Karena Tuhan sudah mau datang buat kita. Terus jangan lupa besok juga Hari Ibu ya. Jadi kalian bangun-bangun kalau bisa coba peluk maminya. Katakan terima kasih mami. Itu kan tadi dalam langsung duit susah banget tuh ya melahirkan kalian tuh, perjuangannya berat banget. Ini kita sekarang. Nah, ada yang gampang kalau langsung ingat terakhir cerita waktu mami Lause melahirin Lause itu cukup aneh sih karena Lause punya koko, terus papi Lause tuh ternyata diare waktu Lause lahir. Jadi tahu diare nggak? Ya itulah ya pokoknya. Jadi katanya waktu melahirin Lause, papi sama koko tuh sampai itulah sampai diare katanya. Ini Lause pikir-pikir ini terlalu suka cerita atau gimana ini sampai diare gitu ya. Nah ini ayat hafalan kita tadi. Baru kita baca satu lagi, bareng-bareng sekali lagi. 1, 2, 3. Ada buah lainnya ya? Ada buah lainnya. Oke. Jadi 4 hari lagi Natal. Sukacita nggak? Oh nggak semangat. Sukacita nggak? Ada joy nggak? Kenapa ada joy tadi? Jesus offers you ya. Jangan lupa. Oke, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau Engkau boleh menyertai selama pembacaan firman Tuhan, dan terima kasih kalau Engkau boleh menjelaskan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ya Tuhan, kami belajar dari Maria dan Elizabeth bagaimana mereka sangat bersukacita menyambut kelahiran anak-anak mereka. Biarlah pada kesempatan ini Natal yang semakin mendekat, tinggal 4 hari lagi, biarlah kami boleh merasakan sukacita itu, bagaimana Tuhan sudah lahir, Tuhan akan lahir datang ke dunia ini. Dan kami boleh ingat ya Tuhan bahwa kami harus mempunyai joy itu sendiri. Jesus offers you, bagaimana Tuhan sudah